这个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你还是更勇敢于生与死，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠。那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Bei Bei jelas telah menyadari sesuatu juga, menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Sayang sekali kami tiba terlambat. Jika tidak, kami akan menemukan saudara lelaki kecil Huo makhluk jiwa yang lebih baik untuk bergabung. Petik 2. Pikiran Huo Yuhao sudah bersih dari keterkejutannya sebelumnya. Meskipun dia masih muda, pengalaman yang dia miliki di masa mudanya membuatnya agak waspada. Dia segera menduga bahwa Bei Bei dan Tang Ya pasti mengira bahwa cincin jiwa yang baru saja diserapnya berasal dari babon. Meskipun dia tidak mengerti mengapa cincin jiwa sejuta tahun berwarna putih, ini tidak diragukan lagi cara terbaiknya saat ini untuk menyembunyikannya. Secara alami, dia tidak akan pergi dan menjelaskan apapun. Kakak Bei, kakak Xiaoya, apakah kalian mengejar saya? Apakah ada masalah? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Tang Ya menjawab, kami hanya menduga bahwa Anda berada di sini untuk memasuki hutan bintang besar Do, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan melakukannya. Nyali Anda terlalu besar. Tidak tahukah kamu bahwa Great Star Do Forest disebut sebagai area terlarang bagi umat manusia? Bahkan beberapa master jiwa dengan penanaman yang sangat tinggi tidak berani memasuki bagian dalam hutan. Dan jika itu adalah lelaki kecil seperti Anda, seorang guru harus menemani Anda agar Anda bahkan dapat bergerak di sekitar daerah Great Forest. Alasan mengapa kami mengejar Anda adalah untuk melindungi Anda, karena Bei Bei dan saya adalah Soul Masters. Namun, keberuntungan Anda cukup bagus. Meskipun cincin jiwa pertama yang kamu peroleh tidak terlalu kuat, kamu tidak menderita luka secara keseluruhan. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, perasaan hangat yang tebal segera melonjak melalui hati muda Huo Yuhao. Dia masih muda, tetapi dia telah mengalami jauh, terlalu banyak kemunafikan dunia. Ketika Tang Ya sedang berbicara, dia bisa mengatakan bahwa tidak ada jejak kepalsuan dalam pandangan tulus yang dipegang matanya. Kakak Xiaoya, aku, Huo Yuhao hampir mengemukakan masalah Skydream Ichewom karena dorongan hati. Namun, pada saat ini, batuk bergema di benaknya. Di bawah serangan aura penyegaran tertentu, dia segera menelan kata-katanya. Tang Ya terkikik dan berkata, lihatlah penampilanmu yang bodoh. Baik, saya tidak akan membicarakan hal itu lagi. Yuhao kecil, karena kamu sudah mendapatkan cincin jiwa, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Petik 2. Huo Yuhao terpana dengan pertanyaannya. Ya, apa rencana yang dia miliki untuk dirinya sendiri? Sebelum datang ke Great Star Do Forest, tujuannya selama ini adalah untuk menjadi guru jiwa dan mendapatkan cincin jiwa miliknya. Perbedaan antara master jiwa dan cendekiawan jiwa memang seluas langit dan bumi. Menjadi guru jiwa juga menandakan bahwa dia telah melangkah melewati pintu yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi lautan luas dan langit mulai sekarang. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Lagi pula, dia baru berumur 11 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Tang Ya diam-diam senang ketika dia melihat tatapan kosong di matanya. Dia mengirim pandangan ke Bei Bei. Bei Bei mengangguk ke arahnya dan berkata, adik kecil Huo, orang seperti apa yang dimiliki rumahmu? Tatapan Huo Yuhao langsung membeku sesaat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada orang lain,
hanya aku yang tersisa. Tang Ya sangat tersanjung. Dia berseru, kalau begitu itu terlalu bagus. Huo Yuhao langsung terpana, sementara Bei Bei memiliki ekspresi tanpa suara di wajahnya. Dia mengetuk kepalanya, apa yang kamu katakan? Tang Ya juga menyadari selip lidahnya. Dia memelototi Bei Bei dan berkata, aku tidak sengaja melakukannya. Yuhao kecil, karena kamu tidak punya ide sekarang, mengapa tidak bergabung dengan sekte kami? Petik 2. Sekte. Huo Yuhao pernah mendengar tentang sekte ketika dia berada di Istana Duke. Di benua Douluo, kekuatan sekte sangat tinggi, terutama beberapa sekte jiwa guru yang memiliki sejarah panjang. Dari arti kata, sekte, rumah adipati itu sendiri dapat dianggap sebagai sekte besar. Tang Ya mengangguk dan berkata dengan serius, ini sekte, dan sebelumnya sekte nomor 1 di benua. Jika Anda bergabung, Anda pasti tidak akan dirugikan. Selain itu, teknik rahasia sekte kami sangat cocok untuk Anda kembangkan. Karena Anda sendirian dan masih sangat muda, akan lebih baik bagi Anda untuk bergabung dengan sekte kami, karena semua orang akan saling menjaga, daripada Anda menjadi begitu berani sendiri. Lagi pula, keberuntungan tidak selalu bisa bersamamu. Bagaimana jika sesuatu terjadi ketika Anda bergerak sendiri? Petik 2. Huo Yuhao secara tidak sadar bertanya, Kakak Xiaoya, lalu apa sebutan sekte Anda? Tang Ya dengan tegas berkata, Sekte Tang. Itu sebelumnya adalah sekte nomor 1 di benua itu. Petik 2. Setelah mendengar dua kata, Tang Sek, tubuh Huo Yuhao hanya bisa gemetaran. Meskipun sekte Tang mulai menurun, sekte Tang masih memiliki tempat penting dalam sejarah benua Douluo. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak pernah ada sekte yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia masih sangat muda, ibunya telah memberitahunya banyak legenda Tang Sek. Sekte Tang telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan sebagai salah satu sekte tertua dalam sejarah. Seharusnya, master sekte pertama dari sekte Tang, Tang San, telah mengubah seluruh struktur benua, membangun pengembangan masa depan Soul Masters benua. Sekte Tang, pada waktu itu, benar-benar merupakan sekte nomor 1 di bawah langit, dan bukan hanya dalam nama. Selanjutnya, legenda mengatakan bahwa Tang San telah menembus ranah tertinggi dari Soul Masters, Titlet Douluo, untuk menjadi keberadaan yang ada di tingkat lain, yang tidak akan mati sejak saat itu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Setelah 10.000 tahun, legenda sekte Tang masih tetap ada, tetapi sekte itu sendiri telah meninggalkan tahap sejarah. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa sekte Tang masih memiliki generasi murid selanjutnya, bahkan detail dari beberapa legenda Tang sekte sudah menjadi kabur. Namun, ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa, jika bukan karena Tang San membangun pengembangan Soul Masters masa depan di dalam benua Douluo 10.000 tahun yang lalu, benua Douluo mungkin tidak akan mampu mencapai kemenangan atas para ahli dari benua Matahari Bulan, dan dengan demikian menyatukan dua benua ketika benua Matahari Bulan bertabrakan dengan benua Douluo 4.000 tahun yang lalu. Adik kecil Huo, Anda pernah mendengar tentang sekte Tang? Bei Bei bertanya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya sudah mendengar beberapa legenda tentang Tang sekte. Hanya saja, saya tidak tahu di mana sekte Tang berada. Petik 2. Tepi mata Tang Ya tiba-tiba memerah. The sekte Tang tidak memiliki rumah lagi, dan yayasan kami direnggut. Saat ini, satu-satunya orang di sekte Tang yang tersisa adalah Bei Bei dan aku. Aku adalah sekte penguasa sekte Tang, dan Bei Bei adalah murid pendiri saya. Petik 2. Huo Yuhao memandangi mereka dengan ekspresi heran. Jika Anda hanya melihat usia mereka, Tang Ya tidak jauh lebih tua dari Bei Bei, dan dari percakapan mereka, Anda tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah tuan dan murid sama sekali. Bei Bei terbatuk 2 kali dan berkata, kamu juga sudah melihat situasi kami sekarang, adik lelaki Huo. Sekte Tang hanya memiliki kita berdua sekarang, tetapi kita pasti akan bekerja keras untuk membiarkan sekte Tang bangkit lagi. Jika Anda bersedia, Anda dapat bergabung. Ada satu hal yang benar tentang Xiaoya, sekte Tang memiliki teknik rahasia yang harusnya benar-benar cocok untuk Anda kembangkan, dan akan memiliki banyak manfaat bagi pengembangan masa depan Anda. Petik 2. Setelah ragu-ragu sebentar, Huo Yuhao bertanya, lalu, apa yang harus saya lakukan setelah saya bergabung dengan sekte Tang? Tang Ya menjawab,
Anda harus terus meningkatkan kultivasi Anda dan menjadi lebih kuat. Ketika sekte membutuhkan Anda perlu mengerahkan diri untuk sekte tersebut. Saya tidak akan membual atau berbohong kepada Anda, sekte Tang kami telah benar-benar menurun seperti sekarang. Namun, kami masih memiliki teknik rahasia kami. Juga, satu hal lagi. Sekte Tang kami dulunya adalah sekte nomor 1 di benua itu, jadi kami masih memiliki beberapa hak istimewa. Anda seharusnya sudah mendengar tentang akademi nomor 1 di benua itu, Akademi Shrek. Shrek Academy sangat ketat ketika merekrut siswa, tetapi mereka bersedia memberikan tempat bebas Tang Sek kami setiap tahun. Bei Bei dan saya sudah bergabung dengan Shrek Academy, dan kebetulan ada ruang yang tersedia tahun ini. Jika Anda bersedia bergabung dengan Tang Sek kami, ruang ini akan menjadi milik Anda. Apakah Anda bisa tetap di Shrek Academy atau tidak, itu akan bergantung pada kerja keras Anda. Saya bisa memberi Anda sebanyak ini. Namun, Yuhao kecil, aku punya permintaan. Setelah Anda bergabung dengan Tang Sekte, Anda adalah pria dari Tang Sekte kami untuk seluruh hidup Anda. Jika Anda memutuskan untuk pergi suatu hari, Anda harus mengembalikan semua teknik rahasia Tang Sek. Petik 2. Sekte Tang. Sekte Tang. Mata Huo Yuhao berangsur-angsur cerah, dan dia menatap Tang Ya dengan serius. Sister Xiaoya, saya setuju, saya bersedia bergabung dengan Sekte Tang. Petik 2.